nggak bermain dengan lepas. Tapi setelah masa 25 menit terlewati, mulai kita sedikit bisa mengembangkan permainan dan beberapa kali mencoba untuk keluar dari tekanan lawan dan menghasilkan beberapa peluang. Babak kedua, saya ingatkan pemain untuk bisa bermain lebih rileks, lebih enjoy, karena penting, artinya buat mereka yang terpenting buat saya adalah memberikan perlawanan, jangan nyerah, dan mereka mencoba untuk melakukan itu. Dan pertandingan menarik karena jujur saya juga tidak mencoba untuk bermain bertahan, saya mencoba untuk melakukan mid block terhadap lawan dan kita fast attack. Beberapa sukses, tapi memang harus saya akui kemampuan lawan hari ini baik. Tapi paling penting buat saya adalah saya sudah mencoba untuk memberikan satu pemahaman kepada semua pemain bahwa yang nomor satu adalah karakter kamu untuk tidak menyerah, dan itu mereka perlihatkan sampai dengan pertandingan berakhir tadi. Secara keseluruhan memang pasti kecewa dengan hasil ini, tapi saya berharap para pemain terus bisa menjaga motivasinya sampai pertandingan selanjutnya dan menjaga peluang untuk bisa lolos ke fase berikutnya. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih, mungkin kalau ada yang ditanyakan. Teman-teman, siapa yang mau bertanya silakan angkat tangan dan mention nama dan medianya. Nggak ada? Oh, ya mas. Itu. Halo coach, saya Liv dari bolasport.com. Tadi kalau nggak salah golnya begitu cepat terjadi coach. Apakah pemain cukup grogi coach? Apalagi kan pemain Liga 1 jarang mungkin bertemu dengan klub luar negeri, apalagi klub di Eropa. Apakah ada perasaan grogi tadi coach di awal-awal lagi gitu? Terima kasih. Iya, jujur yang tadi saya sampaikan di awal tadi ya, terlihat seperti mereka kurang percaya diri menghadapi satu tim dengan mungkin mereka melihat bagaimana postur dan sebagainya ya. Tapi yang saya sampaikan tadi, setelah itu berproses menuju bagaimana pemain mulai berani, mulai challenge terhadap lawan dan segala hal yang berkaitan dengan set piece lawan ya. Karena memang tadinya saya juga justru mengkhawatirkan bola-bola yang diambil dari situasi corner kick, free kick, tapi justru kita tidak kecurian di situasi itu. Tapi ada beberapa kali kita lengah dalam menghandle long range shoot lawan ya. Karena ada 3 gol itu memang dari jarak jauh tendangan mereka yang justru kita terlambat mengantisipasi. Tapi sekali lagi pemain diawali dengan bermain hukum dan kemudian mereka mulai bisa menemukan kepercayaan diri. Lagi? Ya, dulu. Baik, garis. Izin coach, saya Amel dari Metro TV. Pertanyaannya, ini kan tadi kita melawan Oxford United yang mana ada Mark Harris yang berhasil mencetak 2 gol, dan dia ini sebelumnya itu di musim sebelumnya menjadi top skor dari Oxford United di musim sebelumnya sampai 6 gol yang dicetakkan. Ada nggak sih yang disampaikan oleh teman-teman tadi ketika melawan si jagoan ini dan apa evaluasinya nanti? Terima kasih. Yang pasti kita tahu bahwa kualitas pemain-pemain Oxford di semua lini memang lebih baik ya. Tapi saya selalu menginstruksikan kepada pemain, kita bermain sebagai satu tim. Ada beberapa individual atau key players mereka yang pasti punya kelebihan, punya keunggulan. Tapi lebih dari itu adalah bagaimana melakukan blok terhadap lawan ketika mereka masuk di sepertiga lapangan tengah. Ini yang sebetulnya saya inginkan. Nah, yang terjadi tadi memang ada naik turun ya. Di awal-awal kita banyak salah, kemudian mulai dapat. Tapi begitu babak kedua dimulai lagi, kita mulai memberikan ruang terlalu lebar di lini tengah, sehingga yang tadi saya sampaikan mereka 3 kali melakukan long range shoot, dan semua juga diawali dari cross bola, juga dari early cross, bukan dari penetrasi mereka dari daerah penalti, tapi early cross, terutama di gol pertama sama gol kelima kalau nggak salah. Jadi kondisi ini yang menurut saya memang
konsistensi kita untuk melakukan tekanan di mid block kurang maksimal. Tapi overall saya puas dengan kinerja semua pemain sampai akhir tadi. Mereka berusaha untuk mengejar ketertinggalan. Ya, thank you. Lagi yang tengah baju biru. Halo, malam Coach. Saya Diego dari CNN Indonesia TV. Tadi Coach, kami melihat yang cukup kontras adalah perbedaan intensitas permainan antara kedua tim. Apakah ini kemudian menjadi PR bagi sepak bola kita? Dan kalau menurut Coach RD, apa yang harus kita lakukan agar intensitas permainan kita di liga ini bisa meningkat? Terima kasih. Iya, kalau kita bicara mengenai intensitas permainan, terus kemudian kita melihat statistik game passingnya, kemudian bagaimana pressure terhadap lawan di zona mungkin depan, tengah, dan belakang, terus reading the game-nya. Tentu ya, memang sekali lagi kita harus memproduksi pemain-pemain muda itu untuk sebelum naik di level 1 mereka semua sudah penuh isinya. Ya, penuh isinya artinya penuh, ya otomatis kompetisi berjenjang itu harus dijalankan, dan itu memang butuh waktu. Sekali lagi, tidak bisa instan. Nah, inilah proses ini sekarang ini memang jujur lagi berjalan. Ada akselerasi pelatih, ada akselerasi untuk membangun kompetisi usia muda, ada akselerasi untuk memperbanyak infrastruktur, dan proses ini harus sabar. Nggak bisa kita terus ada di situasi itu. Nah, kalau sekali lagi pertanyaan tadi mengenai intensitas, saya setuju, memang kita kalah, tapi proses harus kita lalui, dan saya yakin satu hari, ya, one day kita akan ada di posisi yang mungkin bisa ada level kita ada sama dengan mereka. Bahkan mungkin nggak untuk kemungkinan kita bisa lebih baik dalam intensitas kerja secara keseluruhan. Thank you, Bang. Oke, mungkin terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Coach RD. Saya Adi dari bola.com Coach. Coach, di tim lawan Oxford United ada 2 pemain Indonesia, ada Marcelino Ferdinand dan ada Oli Rameni. Bagaimana Coach menilai kemampuan keduanya dan performa keduanya malam ini? Terima kasih. Ya, kedua pemain memang tetap mampu menjaga kualitas skill individu dan teamworknya dengan tim Oxford. Terutama Romani tadi di babak pertama cukup mampu membuat banyak variasi sebagai pemain dengan kualitas skill individu, mau melakukan penetrasi, dan sebagai pemain target player dia mampu untuk berkombinasi dengan second line mereka main one to play. Sementara jujur Marcelino dia turun babak kedua dan tidak seperti Marcelino ketika main bersama timnas, dia lebih banyak penetrasi. Hari ini dia lebih main aman, dia lebih banyak di satu sektor kiri saja, dan saya pikir wajar pemain yang masuk di babak kedua mungkin tidak sama persiapannya, tapi secara keseluruhan Marcelino juga nggak banyak membuat kesalahan hari ini. Dia cukup efektif bermain walaupun tidak seperti biasanya. Saya rasa itu jawaban saya. Makasih. Oh, satu lagi ya, Mas. Kalau ngasih mic-nya. Malam Coach, salam dari iNews TV. Mau tanya Coach, sebenarnya menjadi kendala dari teman-teman ini saat menghadapi Oxford ini apa sih Coach? Apakah ada kendala dari kondisi lapangan, mengingat tadi juga sempat hujan yang cukup deras begitu? Apakah ada kendala dari teman-teman terkait dengan hal itu, dan apakah kita juga bisa sebut kalau pemain kita ini kena mental secara psikologis? Karena tadi Coach di awal sempat bilang pemain kita ragu-ragu di awal permainan. Terima kasih Coach. Iya. Untuk lapangan saya rasa saya nggak ada excuse ya, kita sama-sama make. Lapangan sangat bagus sekali, enak untuk alur bolanya jalan dengan baik. Kedua kesebelasan bisa bermain dengan game passing tadi, walaupun berbeda intensitasnya tadi sudah disampaikan. Tapi memang kalau dibilang kena mental, ya bukan kena mental, ada keraguan-raguan. Belum sampai pada fase kena mental, enggak. Keraguan-raguan itu bisa terjadi karena memang atmosfer yang sudah lama nggak mereka dapatkan. Jujur, saya terima kasih ya, karena
pemain dikasih kesempatan untuk mendapatkan satu lawan dalam international match seperti ini. Kalau dulu jujur di zaman ketika saya masih sebagai pemain, setiap kota dulu bikin loh, ada di Medan, ada di Makassar, itu banyak selalu mengundang tim-tim besar ya untuk datang ke sana. Dan tentu ini harapan saya kembali dihidupkan, mungkin Piala Presiden mendatang bisa mengundang lagi tim dengan kualitas yang lebih baik, karena ini penting juga terus untuk membangun konfidensi pemain menghadapi lawan seperti apapun. Terima kasih Bang. Oke teman-teman, cukup ya, terima kasih Coach Henry. Terima kasih.